Akhirnya saya bawa pulang, tapi saya nggak makan karena uang saya nggak akan cukup kalau saya makan. Oke, halo, selamat datang teman-teman di konten terbaru kita, yaitu CDM, Koinspirasi Digital Marketing. Di sini kita akan memberikan ilmu tentang digital marketing dan cerita-cerita yang sudah pernah saya alami kepada teman-teman semua, sehingga cerita itu menjadi pelajaran untuk teman-teman. Di video kali ini saya ingin bercerita tentang bagaimana kerasnya saya melawan kehidupan. Dengan hanya modal 100.000 saya bisa membuat uang itu menjadi jutaan rupiah dalam waktu kurang dari 1 minggu. Ini dia ceritanya. Oke teman-teman, jadi waktu itu kalau nggak salah 2014 atau 2015, jadi saya cuma punya uang 100.000 lagi, bener-bener 100.000 lagi, karena memang waktu itu lagi sedang tidak bekerja alias nganggur ya. Dan saat itu saya nyoba nyari-nyari ide buat jualan. Saya bingung jualan apa, saya nyari-nyari ide. Waktu itu masih di Facebook. Jadi saya cari-cari di Facebook, ternyata yang lagi rame adalah batu akik. Ya benar, saya lupa 2014 atau 2015. Intinya saya nyari tahu dan saya pelajari. Seperti biasa, saya selalu pelajari total ya. Jadi kalau saya mau masuk ke sebuah usaha, itu saya pasti totalitas mempelajarinya. Saya belajar dari internet, saya belajar dari orang-orang sekitar, orang-orang yang sudah punya batu ya, segala macam. Dan akhirnya saya menemukan sebuah ide yang cukup lumayan, yaitu saya pengen jualan batu Kalimaya. Jadi saat itu saya akhirnya nyari di grup-grup Facebook, ternyata yang harganya mahal saat itu Kalimaya dan Bacan. Tapi Bacan belum terlalu naik, Kalimaya dulu. Nah akhirnya saya pelajari semua tentang Kalimaya. Ya ada Kalimaya Enteh, Kalimaya apa Jarong, apa lupa lagi saya. Ya, waktu itu saya hafal semuanya, sampai sejarahnya saya pelajari semuanya. Dan akhirnya saya kontak salah satu orang yang jualan di grup Facebook. Saya kontak, saya inbox. Saya bilang, Kang, rumahnya di mana? Rumah dia di Bogor. Di rumah dia di Bogor, alamatnya bisa dikirim nggak? Saya mau belajar dong ke sana, boleh nggak gitu? Jadi saya mau belajar ke sana, ke Bogor ya. Waktu itu uang saya cuma 100.000 dan saya belum pernah ke Bogor sama sekali waktu itu. Terus akhirnya dikasih lah alamatnya, tapi bodohnya saya, saya nggak tahu nama aslinya dia. Saya nggak tahu nomor WhatsApp-nya atau nomor handphonenya. Waktu itu belum WhatsApp ya, BBM ya. Jadi saya nggak tahu, atau sayanya belum ke WhatsApp mungkin, tapi saya pakai BBM. Saya nggak tahu BBM-nya berapa, saya nggak tahu nomor handphonenya gitu. Saya cuma inbokan doang. Terus akhirnya dengan modal 100.000 itu saya jalan ke Bogor pakai mobil angkutan umum. Jadi saya dari sini ke Cikampek ke Jakarta ya, Jakarta terus ya mutar-mutar, buset jauh banget, gila. Ya saya tanya lagi ke orang-orang, Bu kalau mau ke sini pakai mobil apa ya? Oh pakai mobil nomor ini, pakai mobil ini, nanti berhentinya di sini. Wah banyak banget saya pakai mobil tuh, umum tuh. Saya nggak tahu nih uang 100.000 bisa cukup buat balik lagi atau enggak, gitu ya. Akhirnya saya jalan, itu habis lah. Kalau nggak salah dari sini ke ke Kopo ya, ke Kopo itu waktu itu paling murah sih, nggak nyampe 10.000 lah ya. Terus dari Kopo ke Jakarta juga saat itu masih 12-13 ribuan ya, nggak tahu sekarang. Terus dari Jakarta ini banyak nih naik mobilnya nih, ke Senen lah, ke apa lah, sampai ke Bogor. Pokoknya itu uang hampir habis setengah. Dari 100.000 itu uang hampir habis setengah. Saya baru nyampe ke salah satu perumahan yang ada di alamat itu. Saya masuk perumahannya, gede banget, gila. Saya masuk ke perumahannya, gede banget, gila. Ini yang mana rumahnya, bloknya aja segala macam. Saya bingung, nanya ini, nggak ada yang tahu nih, konyol banget nih perumahan macam apa. Jadi perumahannya gede banget dan sepi banget teman-teman. Jadi orang-orangnya mungkin orang-orang kantoran gitu ya. Jadi jarang di luar segala macam. Sampai akhirnya saya ketemu sama emak-emak nih yang jualan. Saya tanya, Mak tahu alamat ini nggak? Oh di belakang, kayak gitu kan, masih Sunda kan di Bogor. Oh di Pengker, yang nanti mana emang? Di Cikampek Mak, gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita saya nyampe sana gitu ya. Saya berangkat pagi, nyampe sana mau zuhur waktu itu. Dan ternyata orang yang saya temuin ini
saya lupa namanya siapa ya. Orang yang saya temui ini ternyata ustadz ya. Dia ternyata ustadz. Jadi saya datang cuma pakai uang 100.000 niat belajar. Karena saya tahu nggak mungkin saya bisa beli barangnya. Jadi saya niatnya belajar. Saya tuh kalau udah belajar gitu ya. Apapun harus belajar gitu, harus tahu gitu. Gimana aja nanti jualan mah atau dapat beli mah gimana aja. Yang penting belajar dulu. Akhirnya singkat cerita kita ngobrol-ngobrol, belajar banyak saya tentang Kalimaya. Ini dijelasin, ini kayak gini, ini harganya bisa kayak gini, jelasin semuanya. Sampai jam 2, kalau nggak salah sampai jam 2 ya, 2 jam 3 ya sebelum asar. Pokoknya saya bilang saya mau pulang. Ya udah mas saya lemes dari pagi nggak makan, karena kalau makan uang saya nggak cukup. Saya bilang saya mau pulang, nanti kalau saya siap jualan saya balik lagi ke sini. Terharu ini kalau ceritain ini ya. Jadi saya balik lagi ke sini nanti kalau punya uang gitu. Karena nggak punya uang, cuman 100.000 doang gitu. Terus si ustadz ini nggak tahu kenapa, dia tahu mungkin ya saya nggak punya duit, makanya dia punya orang gila gitu kan. Dari Cikampek jauh-jauh ke Bogor datang ke sini cuma buat nanya-nanya doang. Cuma buat nanya-nanya doang, uang saya nggak tahu cukup atau enggak buat pulang. Lalu dia kasih satu baskom Kalimaya. Satu baskom Kalimaya dia masukin ke ke kresek, seret tuh. Dah. Nih bawa katanya. Gila. Satu baskom itu buset berapa? Satu baskom udah nih bawa. Enggak apa-apa kan. Nanti pasti saya balik lagi, saya bilang gitu. Saya pasti balik lagi, saya pasti kesini lagi, saya pasti beli gitu. Saya mau jualan, gitu kan. Enggak. Itu baru pertama kali ketemu. Terus kata si Agan itu, demi Allah lillahi ta'ala katanya dia. Menarik ya ceritanya. Ya demi Allah lillahi ta'ala, kalau Andri gak kesini lagi katanya, saya ikhlas. Bawa aja katanya, gak usah dibayar gitu. Jadi teman-teman, kalau kita berusaha itu ada aja jalannya. Jadi jangan takut gitu. Buat berusaha itu jangan takut. Hajar aja, hajar. Terus saya bawa tuh batunya. Ya udah, makasih ya. Saya janji saya bayar. Ya jadi saya janji saya bayar. Saya bawa pulang karena dipaksa ya, karena dia udah nyebut demi Allah segala macam lillahi ta'ala, nggak balik lagi pun nggak apa-apa, yang penting bawa pulang. Terus akhirnya saya bawa pulang, tapi saya nggak makan karena uang saya nggak akan cukup kalau saya makan. Pulang sampai rumah itu habis maghrib atau isya gitu ya, nyampe rumah. Tahu apa yang terjadi teman-teman? 2 hari saya dapat 1 juta. Jadi saya 2 hari pertama saya dapat 1 juta. Saya minta rekeningnya si Agan itu. Saya bilang, Gan, itu bagus tuh Kalimayanya, saya bilang gitu kan, yang diposting, boleh nggak saya beli gitu ceritanya. Karena saya yakin kalau saya minta buat bayar itu nggak bakal diterima itu. Boleh nggak saya beli katanya. Kata si Agan, oh boleh, harganya berapa Gan? Harganya sekian katanya. Ya udah minta nomor rekeningnya dong gitu. Tapi dia nggak tahu alamat saya. Nah, menariknya dia nggak tahu alamat saya, dia nggak tahu rumah saya. Pada saat saya udah dapat nomor rekeningnya, saya transfer, saya bilang, Gan, makasih. Kalimayanya udah laku, saya udah dapat 1 juta. 1 jutanya saya transferin ke si Agan itu. Ya, jadi 1 jutanya saya transferin ke si Agan itu, ke si Ustadz itu ya. Saya bilangnya Agan waktu itu ya, ke si Ustadz ini. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Disitulah pertama kali saya bisa jualan online yang disebut dengan orang yang kayak dukun gitu ya. Saya baru posting 5 menit itu langsung sold out. 5 menit sold out, 5 menit sold out gitu. Nggak nyampe 5 menit sold out, hitungan detik saya sold out. Jadi kalau saya posting di BBM, itu teman saya udah pasti sold out. Iya benar, sold out. Ya, jadi di sana saya dapat uang tuh lumayan tuh. Jadi punya modal tuh. Akhirnya saya main lagi
ke tempat si Agan itu ngobrol segala macam, tapi sekarang saya modal beli 2 juta gitu, karena saya udah punya modal. Itu modal dari 100.000 tuh ya. Jadi 1 minggu setelahnya saya datang lagi ke si Agan buat nyari kalimaya yang bener-bener kalimaya. Kemarin kan rencek lah gitu ya, rencek kita harus milih-milih detail-detail mana yang bagus ya dipilih. Kalau ini kita beli yang udah jadinya sama beli yang renceknya, kita beli 2 juta, dan setiap berapa minggu sekali kita datang ke sana buat beli 2 juta gitu. Dan itu 2 juta itu saya pernah beli pakai motor itu 2 karung, di depan 1, di belakang 1 ya, 2 karung tuh batu ya, batu gede. Kenapa kok bisa 2 karung? Karena pada saat saya beli tuh saya masih ingat, jadi pas saya beli teman-teman 2 juta itu gila emang, saya dikasih 1 karung gede. Jadi saya udah beli dikasih lagi 1 karung gede gitu, jadi makanya 2 karung bawanya. Itu emang alhamdulillah ya. Jadi gini, jadi kalau kita melihat kondisi kita saat ini seperti apa, itu nggak akan ada selesainya teman-teman. Kalau kita selalu melihat hambatan, kalau kita selalu melihat kekurangan, itu nggak akan ada selesainya. Maka saya semalam saya mentoring ya mindset di Koinspirasi Academy. Saya bilang kalau tangan kita udah nggak bisa diobatin, ya nggak usah dipikirin, buntungin aja. Kita hidup dengan tangan kanan, selalu membuka lembaran baru, nggak usah kita ingat-ingat yang dulu gitu. Biaran itu jadi pelajaran. Gitu, nggak usah kita ingat-ingat apa kesusahan kita, apa kondisi kita seperti sekarang lagi seperti apa, itu udah biarin aja. Yang penting kita fokus ke depan, kita coba terus, kita belajar terus, dan kita hadapin terus. Nah, itulah awal mula saya bisa jualan online sehingga saya punya kepercayaan diri untuk jualan online. Dari 2016, 1 hari setelah menikah, saya bilang saya resign. Sebelumnya saya udah bilang 1 hari setelah menikah saya resign dan saya mau full usaha. Dan alhamdulillah 2017 saya udah punya usaha online, dan sampai sekarang saya hidup dari online total. Gitu. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Kita akan bahas CDM yang lainnya, Koinspirasi Digital Marketing ya. Koinspirasi ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk menghadapi apapun yang saat ini kondisi teman-teman hadapi. Abaikan aja, yang penting adalah bagaimana caranya menghadapi masa depan. Itu aja. Fakta sekarang itu tidak ada urusannya dengan masa depan. Jadi fakta sekarang biarin aja, abaikan aja. Oke? Sampai ketemu lagi di next video.